warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hanja. Oke, kali ini pada pertemuan kita adalah mengenai tentang masih berkisar tentang suku banyak. Yang mana suku banyak di sini adalah merupakan matematika peminatan di kelas 11 semester genap. Adapun pada bagian ketiga ini yaitu kita bercerita atau masalah tentang teorema sisa. Masuk dengan teorema sisa, kita mengambil suatu bilangan misalkan 35 di sini, kita bagi 4. Kita tahu bahwa 35 dibagi 4 pasti mempunyai sisa, ada hasilnya dan ada sisanya. Maka inilah disebut dengan teorema sisa. Kita kerjakannya dengan cara bersusun seperti sebelumnya. 35 kita bagi dengan 4 itu dapat 8. 8 dikali 4 adalah 32. Kemudian kita kurangkan 3 ini adalah sisa. Berarti hasilnya adalah 8, sisanya adalah 3, dan pembaginya adalah 4. Sehingga kalau kita kembalikan 35 itu didapat dari 4 dikali 8 ditambah 3, 35. Sehingga 4 ini adalah merupakan pembagi, 8 adalah hasil atau kita singkat dengan HX, ditambah dan 3 adalah sisa. Oke, jadi inilah yang disebut dengan teorema sisa. Ini adalah fx-nya. Yang mana nanti kita tahu bahwa sisa itu adalah selalu 1 derajat lebih rendah dibanding dengan pembagi. Jadi kalau pembagi pangkat 2, maka di sini adalah pangkat 1. Kalau pembagi pangkat 1, maka di sini adalah suku tetap. Ini contoh soal suku banyak fx jika dibagi dengan x min 3 bersisa 17. Dan jika dibagi dengan 3x plus 4 ini bersisa negatif 9. Pertanyaannya adalah tentukanlah sisanya jika dibagi dengan 3x kuadrat min 5x min 12. Maka itulah disebut dengan teorema sisa. Kita penyelesaiannya tadi bahwa kita tahu bahwa rumus dari teorema sisa tadi adalah fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi hx ditambah sisa. Oke, kita lihat bahwa tadi pembaginya berapa? Pembaginya adalah X kurang 3. Hasilnya belum diketahui, kita manggil dengan HX. Kemudian sisanya sudah tadi, yang pertama sisanya 17. Oke, berdasarkan pertemuan kita pada bagian kedua, bahwa sini apabila X min 3, maka sama saja dengan di sini adalah F3. Karena X kurang 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3. 3 apabila dimasukkan ke sini berarti 3 kurang 3 0. 0 dikali HX ditambah sisanya 17. 0 dikali ini habis berarti hasilnya 17. Dengan demikian berarti F3 itu hasilnya adalah 17. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembaginya berapa? Pembaginya 3X plus 4. Kemudian HX hasilnya belum diketahui, tambah sisanya adalah negatif 9. Kalau 4 berarti kan 3x plus 4 sama dengan 0. 3x tambah 4 sama dengan 0 berarti kan 3x sama dengan, ini pindah ke sini negatif 4, berarti x-nya kan negatif 4 per 3. Bagi 3 negatif 4 per 3. Dengan demikian berarti f-nya negatif 4 per 3. Apabila dimasukkan ke sini 3 dikali negatif 4 per 3 kan negatif 12 per 3. 12 per 3 berarti negatif 4 tambah 4 berarti dari 0. 0 tambah negatif 9. Dengan demikian berarti f negatif 4 per 3 hasilnya adalah negatif 9. Berikutnya adalah jika dia dibagi dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 12, kemudian ini adalah hasil plus sisa. Kita tahu bahwa saya bilang apabila pangkat 2 maka di sini menjadi kita simbolkan dengan px plus q. Kalau pangkat 2, kalau sini pangkat 3 maka di sini menjadi px kuadrat plus qx plus r. Kalau sini pangkat 4 dan seterusnya. Kebetulan karena di sini pangkat 2, maka di sini pangkat 1 berarti disimbolkan dengan px plus q. Kita lanjutkan. Ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dikalikan kayak pelajaran di kelas SMP. Dikalikan hasilnya negatif 36, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Yang dikalikan negatif 36 yang dijumlahkan negatif 5 itu adalah 4 dengan 9.
49. Tapi karena di sini negatif 9, negatif 5, maka di sini kita ganti negatif 9. 4 kali negatif 9 negatif 36, 4 tambah negatif 9 negatif 5. Dengan demikian berarti karena di sini ada 3x, kita tulis 3x dikurang 9, oke, dengan 3x ditambah 4 faktornya. Ini hasil plus sisanya px plus q. Kita lanjutkan. Kemudian berarti dengan demikian pembagian dua faktor. Ini bisa kita kecilkan dibagi 3. Boleh kita bagi 3 yang menjadi x min 3. Ini nggak bisa dikecilkan. Dari sini 3x plus 4 dikali hx plus px plus q. Ingat kan, pangkat 2 berarti sisanya pangkat 1. Kalau pangkat 3 sisanya pangkat 2. Sehingga dengan demikian kita masukkan pertama x min 3. Kalau x min 3 berarti x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Berarti pertama kita masukkan 3 kurang 3 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0 ditambah 3 ini kita masukkan ke sini. P kali 3 berarti 3P ditambah Q sama dengan F3 tadi berapa? F3 tadi hasilnya ada 17. Kemudian kita masukkan kembali. F berapa? F 3X plus 4. 3x plus 4 tadi seperti tadi, 3x plus 4 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 4, berarti x-nya min 4 per 3. Oke, 3 dikali min 4 per 3 tadi adalah min 12 per 3 atau min 4 tambah 4, 0. 0 ini kali berapapun di sini hasilnya 0, ditambah masuk ke sini. Berarti min 4 per 3 P dikali min 4 per 3 min 4 per 3 P kemudian ditambah Q. Hasilnya berapa tadi? Hasilnya negatif 9. Kemudian supaya mempermudahkan ini, supaya mudah kita hilangkan pecahan ini. Ini pecahan, supaya hilang pecahan semuanya kita kalikan 3 dulu yang ini. Kali 3, yang bawah sini kita kalikan 3. Ini kali 3 berarti min 12 bagi 3 dapatnya min 4P ditambah 3 dikali Q, 3Q sama dengan negatif 27. Saya memudahkan aja. Kemudian adalah 3P ditambah ini adalah Q sama dengan 17. Oke, kalau kita ingin menghilangkan apa? Substitusi eliminasi. Misalkan kita ingin menghilangkan P. Hilangkan P berarti sini kita kali. Sini kita kali dengan 3, maka dari sini P, ini kita kali dengan 4. Oke. 3 dikali negatif 4P adalah negatif 12P. Kemudian 3 dikali 3Q plus 9Q sama dengan 3 dikali negatif 27 tadi adalah negatif 81. Kita lanjutkan. 4 dikali 3P adalah 12P ditambah 4 kali Q adalah 4Q sama dengan 4 kali 17, 82, 68. Ini supaya hilang P-nya kita tambah. Berarti negatif 12P ditambah 12P habis. Tinggal 9Q ditambah 4Q adalah 13Q. Min 81 ditambah 68, 11, 8 adalah negatif 13. Berarti Q-nya adalah negatif 1. Nah, kita cari P-nya. Tadi persamaannya kan 3P ditambah Q sama dengan 17. Q-nya sudah dipasang min 1 berarti 3P, Q-nya kita ganti dengan min 1 sama dengan 17. Berarti plus kita jadi min ini min 1. Kemudian 3P sama dengan 17 ditambah 1, 18. Berarti P sama dengan 18 bagi 3. Hasilnya adalah 6. Karena tanya sisanya tadi adalah PX plus Q. P-nya adalah berapa tadi? P-nya adalah 6. Di sini 6X plus Q-nya adalah min 1. Berarti sisanya 6X min 1. Kedua, sini adalah pertama dibagi pangkat 2. Tadi pangkat 1 X kuadrat min 4 bersisa 2X plus 9. Kalau tadi bilangan ini ada variabelnya. Kemudian jika dibagi pangkat 2 juga bersisa 4X min 1. Pertanyaannya adalah berapa jika dibagi X kuadrat min 3X min 10. Kita masuk ke rumus teorema sisa tadi. Teorema sisa adalah Fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Oke.
Pertama, pembaginya adalah X kuadrat min 4. Kemudian ini hasil. Sisanya adalah 2X plus 9. Kita tahu X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu kalau difaktorkan dia adalah X plus 2 X min 2 pemfaktoran. Kemudian ini adalah dikali hasil. Ini sama 2X plus 9. Kita lanjutkan. Berarti kalau X plus 2, X plus 2 sama dengan 0. Berarti sini adalah F-nya F min 2. Masuk. Min 2 tambah 2, 0. 0 kali berapa harusnya habis? Langsung 0. Kemudian 2 dikali X-nya min 2 kan? 2 dikali min 2, min 4. Min 4 tambah 9 dapatnya adalah 5. Kemudian kalau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti sini 2. Sama 2 kurang 2, 0. 0 dikali berapapun habis. Kita lanjutkan di sini berarti 2 kali 2, 4 tambah 9 sama dengan 13. Kita lanjutkan lagi. Pembaginya berikutnya adalah X kuadrat min 4X min 5. Kemudian ini adalah hasil. Ditambah sisanya adalah 4X min 1. Ini kita bisa faktorkan. Dikalikan hasilnya min 4, dijumlahkan min 5. Karena bilangan depannya nggak ada, berarti langsung dikalikan min 4, dijumlahkan min 5. Berarti adalah min 5 dengan plus 1. Berarti X min 5 X plus 1. Atau 1 dan 5 sama saja. Ini adalah hasil. Dan di sini adalah 4X min 1. Kita lanjutkan, berarti kalau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti sini F5. 5 kurang 5, 0. 0 kali berapa pun habis. Lanjut ke sini. 4 kali 5 berarti 20. 20 kurang 1, maka di sini adalah 19. Lanjut. F berikutnya berapa? X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1, maka di sini min 1. Min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, 0 kali berapapun habis, tinggal ke sini. Berarti 4 kali min 1, min 4, min 1 menjadi min 5. Dari yang sebelumnya tadi, bahan-bahan kita, maka kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, berapakah jika pembaginya X kuadrat min 3X min 10, kemudian ini dikalikan dengan hasil, sisanya belum diketahui. Kita tahu bahwa ini pangkat 2, kalau pangkat 2 sisanya adalah PX plus Q. Kalau pangkat 3, PX kuadrat plus QX plus R. Kalau pangkat 1, maka di sini hanya P saja, nggak ada X-nya. Berarti adalah suku tetap. Ini kita bisa faktorkan. Dikalikan negatif 10, dijumlahkan negatif 3, yaitu 5 dengan 2. Berarti karena sini ada bilangan, langsung X saja. X, dikalikan negatif 10, dijumlahkan negatif 3 adalah negatif 5 dengan positif 2. Min 5 dikali 2 negatif 10, negatif 5 ditambah 2 negatif 3, ini tetap hasil. Dan ini adalah PX plus Q. Berarti kalau X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Berarti sini F5. Kita masukkan 5 kurang 5 habis, 0 kali berapapun tetap 0. Langsung ke sini, P kali 5, 5P tambah Q, 5P tambah Q. Tadi yang F5 hasilnya tadi adalah 19. Kita lanjutkan. F berikutnya berapa? X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 kurang 2, berarti F-nya adalah negatif 2. Negatif 2 tambah 2, berarti 0. 0 dikali berapapun habis. Berarti sini P kali min 2 adalah min 2P ditambah Q sama dengan berapa tadi F min 2? F min 2 tadi adalah hasilnya 5. Sehingga sekarang tugas kita adalah menghilangkan Q. Supaya Q-nya hilang diapakan? Dikurang, kita kurang. 5P dikurang negatif 2P menjadi 7P. Q kurang Q habis. 19 kurang 5, 19 kurang 5 adalah 14. Maka P sama dengan 14 bagi 7 dapat 2. P-nya dapat 2, tinggal kita cari Q-nya. Masuk ke sini boleh. Berarti 5P tambah Q sama dengan 19.
5, P-nya kita masukkan 2, dari sini 5 kali 2 jadi 10, tambah Q sama dengan 19, maka Q sama dengan 19 dikurang 10 dapatnya 9. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sisa, maka sisanya adalah P-nya berapa? P-nya tadi adalah 2 kali X berarti 2X, Q-nya adalah ditambah 9. Dengan demikian sisanya adalah 2X plus 9. 3. Cukup banyak. Di sini pembaginya pangkat 2, sisanya dalam bentuk pangkat 1, kemudian di sini pangkat 2 juga pangkat 1. Pertanyaannya adalah berapakah jika dibagi dengan pangkat 2X kuadrat plus 3X min 4? Cara penyelesaiannya sama. Rumus teorema sisa adalah membagi dikali hasil tambah sisa. Kita perhatikan yang pertama pembaginya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Oke, kita kalikan hasil baru diketahui. Dan sisanya adalah 3X plus 1. Ini bisa difaktorkan, dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan hasilnya negatif 4, karena di sini ada bilangan berarti X saja. Dikalikan 3, dijumlahkan negatif 4 adalah negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3. Negatif 1 tambah negatif 3 adalah negatif 4. Di sini adalah hasil. Kemudian sisanya adalah 3X plus 1. Berarti kalau X min 1 sama dengan 0, maka di sini menjadi F1. 1 kurang 1, 0. 0 dikali berapa pun habis. Oke, 0 masuk ke sini. 3 kali 1, 3 tambah 1, maka dia menjadi 4. Berikutnya kalau F-nya adalah X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3, berarti sini 3. 3 dikurang 3, 0, kali berapapun habis. Masuk ke sini, 3 kali 3, 9, tambah 1 sama dengan 10. Kita lanjutkan adalah pembagi berikutnya adalah X kuadrat plus 6X plus 8. Kemudian hasilnya adalah HX sama, dan sisanya adalah X plus 13. Berarti X kuadrat plus 6X plus 8 sama, karena nggak ada bilangannya langsung X saja. Langsung X dikalikan 8 dijumlahkan 6. Perkalian 8 adalah 4 dengan 2. 4 kali 2 8, 4 tambah 2 6, maka sini plus 4 dan plus 2. Ini adalah hasil, sisanya adalah X plus 13. Berarti F-nya berapa? X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 4 adalah 0. 0 dikali berapapun habis. Lanjut ke sini, berarti negatif 4 tambah 13 hasilnya adalah 9. Berikutnya berapa? X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Sehingga negatif 2 tambah 2 hasilnya 0, dikali berapapun tetap 0, habis. Di sini tinggal negatif 2 ditambah 13, hasilnya adalah 11. Berapakah sisanya jika dibagi dengan X kuadrat plus 3X min 4? Ini kita kali HX. Kita perhatikan, sisanya belum ada. Sisanya kalau pangkat 2, pangkat 1 yaitu PX plus Q. Berarti X kuadrat plus 3X min 4 dikalikan negatif 4 dijumlahkan 3, yaitu 4 dengan negatif 1. Berarti X positif 4, X negatif 1, HX plus PX plus Q. Ingatkan ini pemfaktoran harus betul. 4 dikali negatif 1 negatif 4, 4 tambah negatif 1 positif 3. Sehingga F yang pertama X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 4 adalah 0. Kemudian 0 kali berapa per sini 0, lanjut ke sini P kali negatif 4 berarti negatif 4P ditambah Q. Berapa negatif 4 tadi? F negatif 4 tadi adalah 9. Kita lanjutkan, berikutnya berapa? X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. 1, berarti 1 kurang 1 adalah 0. 0 dikali berapa per sini habis? Tinggal P kali 1, P tambah Q, P tambah Q. Dari F1 tadi adalah 4. Hilangkan Q saja supaya Q-nya hilang. Di sini adalah kita kurangkan. Q kurang Q habis. Negatif 4P, negatif P menjadi negatif 5P. 9 kurang 4 adalah 5. Maka P-nya adalah 5 dibagi negatif 5, negatif 1.
Tinggal Q-nya, boleh yang atas, boleh yang bawah, kita ambil yang bawah saja. P tambah Q sama dengan 4. P-nya kita ganti negatif 1, tambah Q sama dengan 4, berarti Q sama dengan 4. Ini pindah ke sini plus 1, maka Q-nya sama dengan 5. Maka pertanyaannya, berapakah sisanya? Jadi sisanya adalah P-nya kita ganti dengan negatif 1, ketemu X, berarti negatif X, jangan negatif 1 X. Kemudian ditambah Q-nya adalah 5. Dengan demikian berarti sisanya adalah negatif X ditambah. Kita pada kali ini yaitu mengenai masih berhubungan dengan suku banyak, merupakan materi matematika peminatan di kelas 11. Jangan lupa sebelum ditonton, di-subscribe dulu, kemudian di-share, di-like, di-komen, sehingga ilmu-ilmu ini akan bermanfaat. Tonton terus video kami supaya bisa mengikuti video-video terbaik kami. Oke, sampai jumpa. Wassalam.